Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bapak Elsa semua. Kali ini Bapak Elsa akan mencoba memperbaiki CVT motor Vario 125, bunyinya kesek di bagian CVT gue itu teman-teman. Di Vario nya itu bagian CVT nya bunyi kesek gitu. Itu penyakitnya itu dari laker bantalannya, itu bahasa bengkel umumnya itu lahar keroncong. Oke teman-teman, itu langkah berikutnya kita bongkar CVT nya teman-teman pakai kunci T8. Itu kunci T8 dibongkar semua baut-bautnya pakai kunci T8. Oh ya teman-teman, sebelum menyaksikan video ini jangan lupa di subscribe ya teman-teman, biar channel ini selalu berkembang dan menyajikan konten-konten terbaru dalam dunia perawatan motor. Dukung terus channel Bapak Elsa ya teman-teman. Oke teman-teman, udah dibongkar semuanya, terus cover CVT nya tinggal dilepas. Itu hati-hati ya teman-teman, jangan sampai jatuh, takutnya mau pecah. Nah itu di bagian dalam itu tuh kan bunyi suaranya, itu bagian itu bunyi kemerasak. Nah bagian itu bunyi, nanti dibongkar ya teman-teman ya. Nah kita membongkarnya itu dengan alat namanya impact teman-teman. Kunci shocknya 22, nomor 22 itu teman-teman. Sorry teman-teman, itu agak panas ya, jadi saya pakai pakai lap, pakai gombal. Motornya habis dipakai sih. Nah terus lepas itu rumah kampas kopling gandanya. Agak panas ini teman-teman, sorry, maaf, ini pakai gombal ya. Dilepas, ini motor habis dipakai sih, perjalanan jauh katanya. Nah itu dibongkar. Itu bongkarnya hati-hati ya teman-teman. Itu di bagian civitannya itu yang atas itu agak agak landep itu. Nah setelah dibongkar itu terus dibersihkan itu pulinya teman-teman, kan biasanya kotor, itu dibersihkan pulinya. Nah dicopot itu namanya tutupnya, itu tutup keroncongnya itu. Nah itu terus habis itu dibuang itu padnya itu teman-teman, dibuang, nanti diganti yang baru ya teman-teman ya. Padnya itu diganti yang baru. Nah di bagian sini nih tuh, kalau kita bongkar itu sebisa mungkin kita tangannya jangan sampai kotor ya teman-teman. Nah ambil gotrenya itu teman-teman, pakai tang lancip, itu kan ada gotinya, itu gotinya jangan sampai hilang ya teman-teman. Nah terus dilepas. Nah itu laharnya, itu di dalam sini nih, laharnya ada dua nih teman-teman, laharnya ada dua. Terus di dalamnya ada kunci loh, kunci apa itu. Nah dilepas pakai itu tang lancip, itu ada iya itulah, dilepas pakai tang lancip. Dilepasnya itu udah, kalau misalkan udah dilepas. Nah dilepas agak susah teman-teman, masalahnya itu di bagian dalam sih, itu harus penuh sabar itu. Nah itu udah kena kancingannya, itu udah kena, tinggal kita lepas. Kita kasih lap ya teman, gombal itu biar nggak rusak itunya loh. Nah dikasih gombal biar nggak rusak. Nah bisa buat tatakan teman-teman, tapi ya kalau misalkan mau mukul jangan terlalu keras ya teman-teman. Caranya sebenarnya itu sih
dipegang sama orang satunya lagi nggak masalah, itu dipegang dengan satu orang. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, itu buat kampas kopinya, itu buat tatakan nggak masalah. Yang penting kalau mukul jangan terlalu keras ya teman-teman ya. Nah, pakai rumah kampas kopling ganda buat tatakan aja teman-teman, tapi itu di bawahnya dikasih gombal ya teman-teman, biar nggak rusak. Terus kita pukul lahernya sampai keluar tuh teman-teman. Nah, tuh sampai keluar. Nah, di situ kan ada kancingannya itu yang tadi saya nyoba lepas, itu agak susah itu, karena maksudnya mungkin karena kebanyakan fat apa sih itu. Nah, kancingan itu jangan sampai hilang ya teman-teman. Nah, jangan sampai hilang, itu lahernya ada dua. Nah, laher itu yang perlu kita ganti, biasanya yang sering rusak itu lahernya itu. Nah, kita cuci tangan dulu teman-teman, biar nggak kotor. Kalau tangan kita bersihkan kerjanya itu enak loh teman, nggak terlalu risih lah itu. Lah, itu habis itu kita bersihkan itu porinya. Kita ambil laher yang baru. Saya pakai laher orisinil teman-teman, bawaan dari Hondanya itu ya. Saya pakainya yang orisinil biar lebih enak dan awet lagi seperti pabrikannya. Nanti lepas itu, yang dipasang itu yang kecil dulu ya teman-teman ya, yang dipasang itu lahernya yang kecil dulu. Nah, sebelum dipasang godrinya itu dikasih fat dulu ya teman-teman, biar lebih awet loh. Biasanya kan kalau nggak dikasih fat kan ada debu masuk lah, itu bisa mengakibatkan lahernya bisa rusak lagi loh. Lah, fatnya itu saya menggunakan AHM bawaan dari Hondanya itu. Nah, kita kasih fat itu di godrinya, itu dikasih fat sampai semuanya ya teman-teman ya, biar terlindungi dari kotoran, biar awet loh teman-teman. Tuh, kalau saya sih masangnya pakai kasih fat biar awet, biar misalkan ada kotoran masuk kan nggak sampai ke dalam loh. Di coatingnya itu awet terus loh teman-teman. Nah, setelah itu kita pasang, kita masukkan ke itu pulinya itu. Lah, kita pakai kampas kopling ganda itu buat tumpuan. Kita pakai gombal teman-teman, takutnya rusak. Sebenarnya sih kalau kita ada teman lagi mending dipegangin aja biar nggak rusak sih, tapi kan nggak ada teman, jadi ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita tatakin pakai gombal biar nggak rusak. Terus kita mukulnya jangan terlalu keras ya teman-teman ya, asal ya pakai perasaan aja lah, yang penting masuk. Nah, kalau udah masuk, udah pastikan rata semua itu laharnya. Terus kancingannya kita pasang lagi ya teman-teman, jangan sampai nggak dipasang. Maksudnya kalau nggak dipasang nanti laharnya bisa lepas lagi sih teman-teman. Dipasang itu kan ada dudukannya itu di dalam, sampai masuk dipasang ya teman-teman ya. Nah, sampai masuk ke dalam. Nah, habis itu kita pasang laker yang satunya lagi. Nah, laker yang satunya saya menggunakan laker orisinil teman-teman, bawaan dari Hondanya itu. Nah, itu dipasang lagi. Kita masangnya itu pakai palu karet ya teman-teman, jangan pakai palu besi loh, nanti malah rusak. Kalau palu karet kan nggak rusak loh. Nah, itu kita pakai yang palu karet. Nah, kita pukul sampai rata. Habis itu kita pastikan semuanya udah rapi semua, udah rata semua. Kita bersihkan pakai lap. Nah, kalau dibersihkan kita pasang itu rumah pulinya itu. Nah, kita lihat sealnya itu
pastikan cinnya masih bagus semua ya teman-teman. Kalau misalkan udah nggak ada yang bagus, mending baiknya diganti biar nggak fade-nya nggak keluar loh, nggak bocor itu. Kalau masih bagus kita pasang lagi. Nah, kita pasang gotringnya lagi, jangan lupa gotringnya dipasang ya teman-teman ya, jangan sampai nggak dipasang. Terus kita kasih fade yang baru itu teman-teman, pakai kasih fade yang baru rata semua ya teman-teman ya. Gotringnya kita pasang lagi, gotringnya ada 3 loh teman-teman. Nah, gotring itu ada ringnya loh, jangan sampai ringnya hilang itu. Nah, kita kasih fade lagi sampai rata. Nah, tiga-tiganya itu teman-teman sampai rata teman-teman. Sampai rata, kasih fade nya fade yang bawaan dari Honda, saya bawaan dari Honda AHM itu teman-teman. Nah, setelah itu kita pasang tutupnya teman-teman sampai rata lagi ya, dipasang tutupnya sampai rata. Terus kita pasang kampas kubik gandanya, kita tekan pakai kaki, terus kita pasang murnya. Kalau masang mur itu jangan kebalik ya teman-teman, ada yang halus ada yang agak landep. Itu yang landep yang di atas, yang halus yang di bawah itu. Nah, itu kita pasang sampai rata. Terus kita pasang lagi pakai alat sama impact itu teman-teman. Kita wajib punya alat itu loh teman-teman, biar kita pergantiannya motornya nggak rusak loh. Jangan dipeteli ya teman-teman, kalau aku nggak suka dipeteli sih. Nah, habis itu kita pasang lagi pakai impact lagi teman-teman, pastikan kenceng ya teman-teman ya, jangan sampai nggak kencang. Nah, itu habis itu kita coba puter rodanya halus apa enggak. Alhamdulillah hasilnya halus. Setelah itu kita pasang lagi cover CVT-nya teman-teman, kita pasang lagi cover CVT-nya. Terus baut-bautnya jangan sampai ada yang ketinggalan ya teman-teman ya, baut-bautnya jangan sampai ada yang ketinggalan, kita pasang lagi. Oke, dari sekian video saya, semoga bermanfaat teman-teman, sampai jumpa lagi, salam.